Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran ekonomi kelas 11. Nah, di saat ini kita akan membahas mengenai salah satu perhitungan untuk mencari pendapatan nasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Sebelumnya, kita sudah melakukan perhitungan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi. Nah, di saat ini kita akan menggunakan yang namanya metode pendekatan pengeluaran untuk mencari pendapatan nasional. Nah, metode pendekatan pengeluaran mengatakan bahwa untuk mencari pendapatan nasional di dalam suatu negara, maka kita perlu menjumlahkan seluruh pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, rumus untuk nah, rumus untuk mencari pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X dikurang M. Kita lihat satu, Y diartikan sebagai pendapatan nasional. Sedangkan C adalah pengeluaran rumah tangga. Nah, nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhannya dalam kurun waktu tertentu itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi, penghasilan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Contohnya, makanan, pakaian, mobil, sewa rumah, pendidikan anak, dan lain-lain. Itu salah satu komponennya, yaitu C, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, sedangkan G adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah ini adalah untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya kepentingan sekelompok orang doang atau pribadi. Contohnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, gaji polisi dan tentara, gaji pegawai negeri, meningkatkan infrastruktur, alat-alat yang digunakan oleh polisi, tentara, pegawai negeri juga, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah I, pengeluaran investasi, atau juga disebut dengan pembentukan modal di sektor swasta. Ini adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa pada masa yang akan datang. Contohnya, membangun gedung perkantoran, mendirikan pabrik, membeli alat-alat produksi seperti mesin, dan lain-lain. Itu adalah investasi-investasi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang, misalnya oleh suatu perusahaan seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir adalah ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Itu adalah ekspor dari neto. Ekspor neto ini apa? Ini adalah transaksi ekspor yang dilakukan suatu negara dalam satu tahun tertentu dan dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Itu adalah ekspor neto. Ekspor ini biasanya adalah ekspor dari suatu negara yang terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri yang dijual di luar negeri, dan dia ini tetap ikut dalam perhitungan pendapatan nasional. Sedangkan barang impor adalah hasil produksi dari negara lain dan diimpor ke dalam negara kita Indonesia, sehingga dia tidak perlu ikut dalam perhitungan pendapatan nasional. Sehingga cara kita mencari ekspor neto adalah dengan mengurangi ekspor.
kita, negara kita, dikurangi dengan impor. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui data-data berikut. Ada banyak ya, ada konsumsi, pengeluaran rumah tangga, investasi, impor, pendapatan laba usaha, pendapatan sewa, ekspor, dan lain-lain. Kita disuruh tentukanlah pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Oke, langsung saja. Caranya gimana? Gampang banget. Kita masukin rumusnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Kita lihat C. C adalah konsumsi rumah tangga. Sudah kita lihat, kita cari di sini. Oh, konsumsi masyarakat 80 juta. Kita taruh 80 juta. Setelah itu, kita lihat yang kedua, I, investasi. Pengeluaran investasi 75 juta. 75 juta kita taruh, ditambah G. G adalah apa? Pengeluaran pemerintah. Adakah di sini pengeluaran pemerintah? Ada dong. Nih, pengeluaran negara sebesar 250 juta. Ditambah lagi dengan ekspor dikurang impor. Ekspornya 50 juta, dikurang impornya 35 juta. Hasilnya adalah 405 juta. Total ini ditambah dengan 15 juta. Didapat dari 50 juta dikurang 35 juta. Sama dengan 420 juta rupiah. Ini adalah pendapatan nasional di 1 tahun menggunakan metode pengeluaran. Oke, gampang kan? Mudah sekali. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa, dan silahkan kalian mengecek di Google Classroom. Di situ saya sudah menyediakan soal untuk kalian kerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan ya. Sampai jumpa.